Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara kebaikan, di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah dengan kita dibukakan pintu-pintu ketaatan. Disibukkan kita dengan amal-amal kebaikan. Oleh karenanya, ini adalah suatu nikmat yang besar yang setiap kita hendaknya mensyukuri hal ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di malam hari ini, kita dimudahkan untuk kita bisa berkumpul ya pada malam hari ini dalam rangka untuk peresmian dari Ustadz Dr. Abdullah Rai atas bentuknya divisi Qismul Talibul Quran di HSI Abdullah Rai. Sebelumnya Qismul Talimil Quran ini adalah grup Raudatul Thalibah yang dia bergabung bersama HSI, kemudian alhamdulillah biidznillah berdiri divisi tersendiri atau kism tersendiri, yaitu Qismul Talimil Quran, yang insya Allah nanti ke depan meneruskan apa yang sudah berjalan di Qismul Talib, yang sudah berjalan di Raudatul Thalibah, yaitu belajar tahsinul Quran, tajwidul Quran, dan juga hifdzul Quran. Dan insya Allah nanti ke depan, karena saat ini yang Raudatul Thalibah ini adalah semuanya akhwat, insya Allah nanti untuk ke depan kita juga ada yang bagian ikhwannya. Jadi sebagaimana pembelajaran di HSI reguler ada dan juga ada ART. Gitu. Ada grup akhwat, ada grup ikhwan. Dan di divisi-divisi yang lain atau di program yang lain pun juga demikian. Dan karena saat ini yang lebih siap, yaitu Raudatul Thalibah sebagai divisi tersendiri dari divisi Talimul Quran, maka kita meneruskan apa yang sudah ada di Raudatul Thalibah, yang tentunya dengan penyesuaian yang ada sistem yang ada di HSI nanti, sehingga pembelajaran di Raudatul Thalibah ini nanti bisa diikuti oleh lebih banyak lagi kaum muslimin, baik ikhwan maupun akhwat. Dan insya Allah kita saat ini sudah sedang mempersiapkan nanti untuk pembukaan pembelajarannya. Adapun yang sekarang berjalan ini meneruskan yang sudah berjalan di grup Raudatul Thalibah. Kemudian kami dari HSI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Om Fatih Sukma sebagai founder atau pendiri dari grup Raudatul Thalibah ini, yang dengan kebesaran hatinya, dengan kelonggaran hatinya, itu menggabungkan diri ke grup HSI, Abdullah Rai, agar bisa lebih banyak lagi kaum muslimin yang dia mengambil istifadah atau mengambil manfaat dari program yang sebelumnya digagas oleh Om Fatih Sukma ini. Demikian sedikit sambutan dari saya. Untuk selanjutnya
waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustadzuna Ustadz Dr. Abdul Rai untuk memberikan sambutan dan nasihat tentunya kepada kita semuanya agar kita dalam menapaki program ini atau menjalani program ini bisa mengambil banyak manfaat, dan tentunya kita harapkan adalah istiqomah dan apa yang kita lakukan ini bisa tentunya menjadi hasanat bagi kita semuanya di yaumul hisab. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Anzala al-kitab al-'azima hidayatan lil muttaqin wa zadan lil mu'minin. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ayyadahu Allah ta'ala bi kitabih wa ja'alahu muhaiminan 'ala sa'iril kutub. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang kita harapkan keberkahannya. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini untuk suatu perkara yang penting, sesuatu yang sangat besar insyaallah, yaitu tentang akan diresmikannya sebuah divisi yang berbarakah, Qism Ta'limil Quran, sebagai bagian dari divisi-divisi yang ada di HSI. Sebelumnya para akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah SWT Dia telah berjanji untuk menolong agamanya, menampakkan agamanya di atas seluruh agama. Sebagaimana firman Allah, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah SWT yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkannya di atas seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrikin mereka membencinya. Dan dari generasi ke generasi Allah SWT menampakkan agamanya, menciptakan di sana dan menyiapkan di sana orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama yang murni, yang berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum dari zaman sahabat kepada zaman tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya akan senantiasa ada segolongan dari umat Islam yang mereka akan senantiasa nampak di atas kebenaran, ditolong oleh Allah SWT sampai datang perkara Allah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mereka tegak di atas kebenaran, tidak memudarati mereka, orang yang meninggalkan mereka dan orang yang menyelisih mereka, sampai datang perkara Allah, yaitu dikirimnya angin
yang tidak ada seorang yang beriman sekecil apapun iman yang ada dalam hatinya yang menghirupnya kecuali dia akan meninggal dunia. Dan alhamdulillah dakwah tersebut sampai kepada kita di zaman kita, dan Allah SWT memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam, merasakan nikmat hidup di atas sunnah di tengah-tengah badai fitnah yang melanda, termasuk alhamdulillah kita memuji Allah SWT di negara kita yang tercinta telah berkembang dakwah tauhid dan juga dakwah sunnah, berjamuran berbagai pesantren, berbagai yayasan, berbagai yayasan dakwah, komunitas-komunitas dakwah. Inilah yang kita rasakan, dan setiap hari bertambah dan bertambah terus komunitas-komunitas dakwah, tim-tim dakwah yang mereka bersama-sama meskipun tidak ada di sana yang mengomando mereka, tapi masing-masing dari mereka dengan kesadaran hatinya berusaha untuk menyebarkan dakwah tauhid ini, menegakkan kalimat Allah, menyebarkan sunnah Nabi SAW. Termasuk di antaranya adalah Yayasan Halaqah Silsilah Ilmiah yang alhamdulillah sudah berdiri sejak tahun 2013 dengan seluruh lika-likunya yang memprioritaskan tentang dakwah kepada akidah, dakwah kepada tauhid. Dan alhamdulillah sampai sekarang di tahun 2021 ini, di awal tahun 2021 ini terus melaksanakan berbagai kegiatannya dan sudah memiliki divisi-divisi yang alhamdulillah sudah menampakkan hasilnya dan dirasakan oleh banyak di antara kaum muslimin. Bertambah kegembiraan kita di awal tahun 2021 ini dengan bertambahnya divisi baru yang Masya Allah mengkhususkan untuk mempelajari Al-Quranul Karim, mulai dari tajwidnya, tahsinnya, kemudian bahkan alhamdulillah di sana ada hifdzul Quran. Ini tentunya adalah rezeki yang luar biasa yang Allah sampaikan kepada kita. Dan ini adalah kegembiraan tersendiri. Kenapa demikian? Karena masing-masing dari kita mengetahui tentang keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quranul Karim yang merupakan kalamullah. Dan terlalu banyak untuk disebutkan tentang keutamaan kalamullah, keutamaan Al-Quran. Tentunya tidak cukup dengan beberapa menit di kesempatan kali ini. Cuma kita sebutkan untuk membangkitkan semangat kita di dalam mempelajari Al-Quran dan menghidupkan kajian-kajian tentang Al-Quran. Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, yang insyaallah masing-masing dari kita pernah mendengarnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Utsman radhiyallahu taala anhu,
seorang sahabat yang termasuk qurra sahabah, khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, di mana beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Beliau mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian, yang paling baik di antara kalian. Dan semua kita ingin menjadi yang paling baik. Dan Nabi SAW mengabarkan di sini bahwasanya sebaik-baik kita adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Bukanlah orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling banyak hartanya, atau yang paling banyak temannya, atau yang paling banyak followernya. Siapa yang paling baik di antara kita? Yang paling baik adalah man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang mempelajari Al-Qur'an. Orang yang mempelajari Al-Qur'an di antaranya adalah mempelajari bagaimana cara membacanya. Maka ini termasuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Mempelajari Al-Qur'an di antara maknanya adalah mempelajari isinya, memahami kandungannya. Di antara makna mempelajari Al-Quran adalah menghafalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Maka ini semua masuk dalam ta'allumul Quran. Dan yang namanya ta'allam ini perlu banyak perkara, perlu waktu, perlu tenaga. Karena ta'allam adalah proses untuk mendapatkan ilmu Al-Quran. Maka jangan kita bayangkan bahwasanya ta'allumul Quran adalah perkara yang mudah bisa didapat oleh seseorang selama 1 atau 2 hari. Di sana perlu pengorbanan, perlu kesabaran. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang mengajarkan tajwid, orang yang mengajarkan makna dari Al-Quran, termasuk orang yang berceramah, orang yang memberikan tausiah, yang dia ambil tausiahnya adalah dari Al-Quran. Dia datangkan hadis, dia datangkan ayat, dia datangkan ucapan para salaf, yang semuanya adalah menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka ini juga termasuk mengajarkan Al-Quran. Termasuk di antaranya adalah mengajar untuk menghafal Al-Quran, mengajarkan tafsir. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Jadilah kita termasuk orang yang paling baik. Hidup sekali di dunia menjadi orang yang paling baik, yaitu yang paling dicintai oleh Allah. Karena mereka menyibukkan dengan kalamullah. Nabi SAW adalah Nabi yang paling baik, Nabi yang paling afdal, karena diturunkan kepada beliau Al-Quran. Kota Mekah menjadi kota yang paling afdal, karena pertama kali ayat-ayat Al-Quran turun di kota Mekah. Jibril alaihissalam adalah pemuka para malaikat, karena dialah yang membawa wahyu Allah disampaikan kepada Rasul, termasuk di antaranya adalah Al-Quranul Karim. Malam Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah SWT menjadi malam yang paling mulia, yang paling afdal, karena di malam tersebut diturunkan Al-Quranul Karim. Maka kalau kita perhatikan setiap sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia menjadi yang paling afdal. Termasuk di antaranya bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, menjadi
bulan yang paling agung karena diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Maukah kita menjadi orang yang paling baik? Tentunya jawabannya adalah kita masing-masing dari kita insyaallah berniat untuk menjadi orang yang paling baik, yaitu menjadi orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'anul Karim. Seorang rawi yang telah meriwayatkan hadis ini dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Beliau adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau mengatakan wa aqra'a, atau salah seorang rawi mengatakan wa aqra'a Abu Abdurrahman fi imrati Utsman hatta kana al-Hajjaj qala wa dzalika alladhi aq'adani maq'adi hadha. Ada seorang yang menceritakan bahwasanya Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang yang mengambil ilmu dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, menceritakan beliau bahwasanya Abu Abdurrahman As-Sulami ini menjadi seorang muqri. Ia menjadi seorang yang mengajarkan kaum muslimin Al-Qur'an itu semenjak masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala sampai datang masanya Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi. Dan ini adalah waktu yang cukup lama antara zamannya Utsman dan Utsman radhiyallahu taala anhu menjadi seorang khalifah pada tahun 23 Hijriah. Ya, menjadi pembaca Al-Qur'an atau mengajarkan kaum muslimin Al-Qur'an selama bertahun-tahun lamanya. Kemudian beliau mengatakan wa dzaka alladzi aq'adani maq'adi hadza. Maka hadis inilah yang telah menjadikan aku duduk di tempat ini. Artinya selama bertahun-tahun beliau duduk di masjid tersebut, mengkhususkan dirinya untuk mengajarkan kaum muslimin Al-Qur'an. Kenapa demikian beliau lakukan? Karena beliau mengingat hadis ini, ingin menjadi orang yang terbaik, yaitu orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan juga orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kitab yang berbarakah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang berbarakah. Artinya berbarakah adalah banyak kebaikan. Orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an, maka insya Allah dia akan banyak mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Ketenangan hati, ketentraman jiwa, di antara keberkahan Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah dalam keadaan mereka membaca Al-Qur'an dan saling mempelajari satu dengan yang lain, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan akan diselimuti oleh rahmat Allah dan akan dinaungi oleh para malaikat Allah, dan Allah SWT akan menyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Ini di antara bentuk keberkahan Al-Qur'an. Jangan kita mengira bahwasanya kalau seseorang sibuk dengan Al-Qur'an maka akan menghabiskan waktunya. Tidak. Justru orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an, dia akan mendapatkan keberkahan dalam segala hal. Dalam pekerjaannya, dalam belajarnya, dalam keluarganya, dalam hartanya. Tapi tentunya dengan menyibukkan Al-Qur'an dengan cara yang benar, dengan adab yang benar. Sebagaimana diceritakan oleh sebagian ulama, sebagian salaf. Ya, seorang murid dinasihati oleh seorang gurunya. Ya, supaya engkau menyibukkan dirimu dengan Al-Qur'an. Sehingga murid ini melaksanakan apa yang
disampaikan oleh gurunya, dia memperbanyak membaca Al-Quran dan dia menceritakan, justru setiap kali Anda memperbanyak membaca Al-Quran, semakin dia mendapatkan banyak kemudahan di dalam urusan. Termasuk diantaranya adalah kemudahan di dalam dia belajar. Ini menunjukkan tentang keberkahan Al-Quranul Karim. Bukan Al-Quran ini menyibukkan seseorang dan menjadikan seseorang jauh dari ilmu. Tidak, justru malah menjadikan urusan dia mudah. Orang yang menghafal Al-Quran, dan dia memahami maknanya, maka ketika dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain, dia akan mudah. Karena yang namanya ilmu agama itu ya sumbernya dari Al-Quran. Hadits sebagai penjelas dari apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau seseorang menuntut ilmu agama dimulai dengan menghafal Al-Quran, maka ini adalah awal yang baik. Insya Allah dia akan mendapatkan banyak kemudahan dalam mempelajari agama Allah. Orang yang ingin belajar bahasa Arab, dengan baik, maka kalau dia mengawali dengan Al-Quran, menghafal juz amma, menghafal ayat-ayat yang dimudahkan, terbiasa lisannya mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Ya, dan dia langsung mempraktikkan kaidah-kaidah yang dia pelajari di dalam bahasa Arab. Dia membaca Al-Quran dan melihat kenapa ini dimansub, kenapa ini dimarfu', kenapa ini di majrur. Sehingga kaidah-kaidah yang dia pelajari langsung dia lihat prakteknya di dalam Al-Quranul Karim. Maka orang yang mau belajar agama, orang yang ingin belajar bahasa Arab, orang yang ingin belajar apa saja di dalam agama ini, hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Jangan sampai seseorang meninggalkan Al-Quran, ya, meninggalkan membaca Al-Quran. Sesibuk apapun, maka hendaklah dia ada waktu untuk membaca Al-Quran. Dan di antara keutamaan Al-Quranul Karim, bahwasanya Al-Quranul Karim adalah petunjuk bagi manusia. Sebagaimana firman Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Itu adalah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi SAW mengabarkan, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Beliau mengatakan kitab Allah wa sunnata rasulih. Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini memperkuat bahwasanya mempelajari Al-Quran tujuannya bukan hanya sekedar kita iqamatu hurufihi, bukan hanya sekedar kita menegakkan huruf-hurufnya saja. Tapi maksud yang lebih penting daripada itu adalah kita ingin memahami Al-Quran, kemudian di sana kita bisa mengamalkan Al-Quran. Ya, jadi menegakkan huruf-huruf Al-Quran ini bukan tujuan utama. Orang yang mempelajari Al-Quran dan dia bisa membaca sebagaimana Nabi SAW membaca, tentunya ini adalah sebuah keutamaan yang besar. Karena kita disuruh untuk mengikuti Nabi SAW. Termasuk diantaranya kita berusaha bagaimana kita membaca sebagaimana Nabi SAW membaca. Karena beliau membaca dengan tajwid, dengan tartil, dengan pelan-pelan, dengan kaidah. Di sana ada ikhfa, ada idgham, ada idhar. Demikianlah dahulu Nabi SAW beliau membacanya. Meskipun di zaman beliau mungkin tidak ada istilah-istilah yang demikian. Tapi lisan mereka, lisan orang-orang Arab, itu mereka sudah memahami bersama cara membacanya adalah demikian. Kalau nun ketemu ra bagaimana caranya, mereka sudah paham yang demikian. Cuma untuk mempermudah setelah itu bagi kaum muslimin, akhirnya dibuatlah di sana kaidah-kaidah yang dengannya kita berjalan sehingga kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, terlalu banyak di sana keutamaan Al-Quranul Karim. Yang jelas kita meyakini bahwasanya mempelajari Al-Quranul Karim ini adalah sebuah keutamaan yang besar dan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Kemudian mungkin perlu kita sampaikan di sini, dan insya Allah yang saya tahu nanti di dalam divisi ini dan di dalam programnya juga akan disampaikan sebenarnya tentang adab-adab membaca Al-Quran. Insya Allah lebih dalam akan disampaikan di sana. Kita sampaikan secara singkat saja. Yang pertama tentunya adalah ikhlas karena Allah SWT. Itu kita mempelajari Al-Quran lillah, karena Allah, karena kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Karena Allah menjanjikan akan mengangkat dengan Al-Quran sebagian orang. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini sebagian orang. Maka kita berharap tingginya derajat di sisi Allah. Kita ingin mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran. Disebutkan dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah kana lahu bikulli harfin hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka dari setiap huruf yang dia baca, dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bukan niat kita adalah ingin dikatakan sebagai seorang qari, seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran, orang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Karena kita khawatir ancaman yang disebutkan dalam hadis, orang yang pertama kali akan dinyalakan dengannya neraka, diantaranya adalah seorang yang mempelajari Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran dan ternyata tujuannya adalah untuk dikatakan sebagai seorang qari. Tujuannya adalah supaya dikatakan sebagai seorang qari, seorang pembaca Al-Quran. Karena dia salah dalam niat, akhirnya justru dia menjadi orang yang pertama kali akan dinyalakan neraka ini dengan mereka, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran bukan karena Allah SWT. Kita berlindung kepada Allah dari riya, dari sum'ah. Karena memang ini adalah perkara yang berat. Ya, seseorang mungkin awalnya dia mempelajari Al-Quran dengan niat lillahi ta'ala, tapi karena di sana ada pujian, karena di sana ada sanjungan dari sebagian orang, sehingga ini bisa merusak hati. Terus kita mempelajari Al-Quran dan jangan berhenti. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha untuk memahami apa yang kita pelajari. Karena Al-Quran memang diturunkan oleh Allah SWT untuk ditadaburi. Sebagaimana dalam ayat tadi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka memahami, supaya mereka mentadaburi ayat-ayat. Kemudian juga kita mengamalkan Al-Quran sebagaimana ucapan Nabi, hujjatun laka au alaik. Al-Quran adalah hujjah atasmu, hujjah untukmu atau atasmu. Menjadi hujjah untukmu kalau kita mengamalkan isinya. Kita pelajari huruf-hurufnya, kita pahami maknanya, kita amalkan isinya, ini menjadi hujjah bagi kita. Tapi kalau kita tidak mengamalkan, meskipun kita pandai, mahir dalam membaca Al-Quran, tapi kalau kita tidak mengamalkan isinya, maka ini menjadi hujjatun alaik. Ini menjadi hujjah atasmu. Kenapa engkau membaca Al-Quran, tapi engkau tidak mengamalkan isinya? Kenapa engkau pandai dalam membaca Al-Quran, tapi engkau jauh dari pengamalan Al-Quran? Kemudian juga di antara adabnya adalah kita berusaha untuk bersuci ketika kita mempelajari Al-Quran, menghadap kiblat, kalau bisa. Kemudian juga adab yang penting juga kita adalah konsentrasi. Apalagi kita mempelajari Al-Quran dengan online, yang tentunya di rumah akan banyak di sana gangguan. Ya, termasuk
ta'zim kita, pengagungan kita terhadap Al-Quranul Karim adalah kita konsen, kita fokus dalam mempelajari Al-Quran. Ya, jangan kita sambil ya dalam mengikuti program ini. Kita berusaha untuk konsen dalam mengikuti kajian Al-Quran ini. Itu termasuk bagian dari ta'zim kita terhadap Al-Quran, meskipun mungkin mu'allimah atau muqri'ah dia tidak melihat apa yang kita lakukan. Mungkin kamera kita tutup, tapi ingat kita bermuamalah dengan Allah SWT. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah termasuk bagian dari ketakwaan di dalam hati seseorang. Dan juga adab-adab yang lain yang insyaallah nanti akan disampaikan secara terperinci di dalam program ini. Dan sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya asal dari divisi ini adalah sebuah program yang sangat bagus yang telah dimulai oleh Raudhatul Thalibat yang Masya Allah sudah mendahului dalam melakukan kegiatan yang berbarakah ini. Kemudian seperti yang tadi disampaikan, ternyata peminat dari kegiatan ini sangat banyak, sehingga mulai di sana ada ya sudah kewalahan baik dari pihak panitia maupun dari pihak yang mukriahnya. Padahal ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Tentunya kita tidak ingin karena keterbatasan kemampuan kita kemudian kita hentikan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Kita ingin yang demikian terus berkembang dan terus banyak dimanfaatkan oleh kaum muslimin, sehingga dari sinilah timbul kerjasama yang insyaallah kerjasama yang berbarakah ini. Dan kita berharap semoga kerjasama dan juga ta'awun di antara kita untuk terus mengembangkan kegiatan pengajaran Al-Quran ini menjadi kerjasama yang membuahkan. Dan tentunya ini kita berharap kesungguhan dari masing-masing, ya baik dari panitia, kemudian dari para muallimat, para muqri'at, kesabaran dari mereka dan terus berusaha untuk memperbaiki sistem dan mempelajari mana kira-kira yang harus terus dikembangkan dan mana yang kira-kira perlu diperbaiki. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan dengan menyebut nama Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, maka kita ini insyaallah menjadi salah satu divisi yang resmi di Halaqah Silsilah Ilmiah Abdullah Rai. Barakallahu fikum dan jazakumullah khairan atas peran serta antum semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan balasan yang lebih baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz Dr. Abdullah Rai yang pada kesempatan malam hari ini telah menyempatkan waktunya setelah kesibukan beliau untuk memberikan sambutan dan sekaligus meresmikan divisi Hizbut Tahrimil Quran atau kemudian tingkat dengan kita. Dan kita berharap Allah memberikan keberkahan kepada program ini dan semoga program ini bisa memberikan manfaat dan membantu kaum muslimin untuk mempelajari kitabullah Al-Quran. Dan kita berharap semuanya teman-teman di HSI yang sebelumnya sudah belajar di HSI bisa mengambil istifadah di program ini juga. Terima kasih pada teman-teman semuanya dan seluruh panitia dari Raudhatul Thalibat yang kemudian juga menjadi pengurus di divisi Hizbut Tahrimil Quran ini.
Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Kita tutup majelis kita pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.